Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tahrimul zulmi wal amru bi raddil matalib. Dalam bab haramnya atau larangan kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Hadis berikutnya yaitu hadis keempat dalam bab ini. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qila shibrin min al-ardi tumwiqahu min sab'i ardina. Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang melakukan kezaliman dengan mengambil sejengkal tanah milik orang lain, tumwiqahu min sab'i ardina, kala dia akan mendapat hukuman dengan dikalungkan kepadanya dari tanah sejengkal itu seberat atau sebanyak 7 lapis bumi. Hadis yang sahih disepakati Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini adalah ancaman yang berat bagi orang yang mengambil hak milik orang lain tanpa hak yang membenarkan. Beliau mengabarkan kepada kita apabila ada orang menyerobot tanah, kalau misalkan menggeser batas tanah sehingga mengambil tanah milik orang lain walaupun hanya sejengkal luasnya. Ini perumpamaan. Jadi sekecil apapun hak milik orang lain yang diambil secara paksa, yang diambil dengan kezaliman, itu pasti akan dibalas oleh Allah. Di antara hukumannya adalah nanti di hari kiamat akan dikalungkan kepadanya tanah sejengkal itu, tapi setebal 7 lapis bumi. Tentu itu hukuman yang berat. Dari hadis ini dapat diambil faedah yang pertama, bahwasanya menyerobot tanah milik orang lain itu termasuk dosa besar. Karena dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengancam dengan laknat, la'ana man ghayyara manar al-ardh. Kalau ada hadis yang ada kata-kata laknat, kalau ada dosa yang disertai laknat, maka itu kata para ulama adalah dosa besar. Kemudian faedah yang kedua adalah seorang yang memiliki suatu bidang tanah, maka dia juga memiliki apa yang ada di bawahnya maupun di atasnya. Apabila seorang memiliki suatu tanah, maka dia memiliki apa yang di atasnya sampai ke langit, dan dia memiliki apa yang di bawah tanah itu sampai 7 lapis bumi. Sehingga orang lain
yang melewati tanahnya, di atasnya misalkan ada pohon yang masuk ke tanahnya, maka itu harus meminta izin pemilik tanah. Atau ada galian yang melewati bawah tanahnya, itu harus izin pemilik tanah tersebut. Yang ketiga, dalam hadis ini peringatan dari Rasulullah SAW bagi kita agar jangan meremehkan kezaliman sekecil apapun. Beliau gambarkan walaupun tanah sejengkal bagi tanah yang lebih luas, maka ini adalah peringatan keras dari melakukan kezaliman terhadap hak milik orang lain. Hadis berikutnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yumli lidh-dhalim fa idza akhadhahu lam yuflithu." Thumma qara'a kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid. Inna akhdahu alimun syadid. Muttafaqun alaihi. Beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menunda bagi orang yang zalim. Allah menunda hukuman bagi orang yang zalim. Maka kemudian apabila Allah menghukum, menyiksa orang tersebut, Allah tidak melepaskannya. Allah benar-benar menyiksanya dengan tuntas, dengan siksaan yang keras, berat, menyakitkan. Kemudian beliau Rasulullah SAW membaca firman Allah surat Hud ayat 102 yang berbunyi, wa kadzalika akhdhu rabbika, dan demikianlah hukuman siksaan dari Tuhanmu, idza akhadha al-qura, apabila Allah menghukum penduduk suatu negeri, wa hiya zalimah, karena kezaliman mereka. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya hukuman siksaan dari Allah itu sangat pedih, sangat menyakitkan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meluputkan, tidak akan melalaikan perbuatan orang-orang zalim, akan tetapi Allah mengakhirkan, menundanya. Betapa banyak orang-orang yang zalim, mereka berkuasa, atau contoh yang sering diberitakan, misalkan di Palestina saja, tidak selesai-selesai Israel menzalimi Palestina. Ya, orang-orang berharap kapan mereka akan hancur, tapi pasti orang yang zalim itu akan dihancurkan oleh Allah. Allah hanya menundanya supaya apa? Supaya mereka semakin melonjak, semakin lupa diri, semakin menambah dosa mereka, sehingga apabila Allah berikan siksaan yang berat itu sesuai. Jadi Allah Maha Adil, dan di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang zalim adalah mereka dibiarkan terlena dengan dosa-dosa mereka, seolah-olah tidak ada balasan Allah, sehingga mereka terus menambah dosa. Pada akhirnya mereka layak mendapatkan siksaan yang berat. Maka inilah yang dinamakan al-istidraj, yaitu penundaan dari Allah terhadap para pendosa, sehingga dosa mereka semakin banyak, sehingga layak mereka mendapatkan siksa yang berat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, dan janganlah kamu mengira bahwasanya Allah lalai terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Dalam surat Ibrahim ayat 42. Kemudian
Yang kedua, faedah dari hadis tersebut adalah bahwasanya al-istidraj itu adalah untuk melipat gandakan adab. Maka hendaknya kita masing-masing berhati-hati. Seorang yang cerdas dia akan berhati-hati. Jangan sampai seorang mukmin itu merasa bahwasanya dia melakukan dosa kemudian tidak terjadi apa-apa. Justru ketika seorang melakukan dosa lalu tidak terjadi apa-apa, justru saat itulah dia harus berhati-hati. Jangan-jangan inilah istidraj. Semoga Allah jaga kita, Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan zalim, dan Allah berikan keistiqomahan serta kesabaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.